Mau bisnis lo terbang, jangan buru-buru kejar omset. Bangun dulu tempat di mana tim lo pengen datang setiap hari. Lo mungkin pernah ngerasa gini, gue udah bikin sistem, udah pasang target, udah kasih insentif, tapi kenapa tim gue gak lari? Padahal jawabannya bisa jadi bukan di strategi lo, tapi di culture kerja yang lo ciptain. Culture yang lemah akan makan strategi lo hidup-hidup. Kita sering salah fokus. Kalau tim lelet, kita tambahin target. Omset seret, kita utak-atik promo. Padahal masalah utamanya bisa jadi ada di dalam. Di cara tim lo bernapas. Culture bukan soal seragam atau gathering tahunan. Culture itu perasaan punya bareng. Rasa ini tim gue, ini rumah gue. Tempat lo ngerasa dimengerti dan pengen ngasih yang terbaik bukan karena disuruh, tapi karena lo peduli. Culture itu adalah saat tim saling jaga kualitas dan berani saling koreksi. Dan tahu bahwa kerja mereka ada artinya. Dan kalau lo pikir ini cuma teori, Microsoft adalah bukti nyatanya. Microsoft pernah stuck dan ditinggal zaman. Tahun 2000-an mereka gagal bersaing lawan Google di search engine, kalah telak dari Apple di smartphone, dan telat banget masuk cloud. Orang dalam bilang, tim internal isinya saling sikut. Semua orang pengen menang, tapi bukan bareng-bareng. Mereka saling jegal. Kenapa? Karena budayanya toksik. Orang takut sharing ide karena takut dikopi dan dicontek. Kerja tim minim, inovasi mentok. Sampai akhirnya di tahun 2014, Satya Nadella masuk jadi CEO. Alih-alih langsung fokus produk, dia rombak culture duluan. Dia bilang, kita harus berhenti jadi tahu segalanya. Kita harus mulai jadi pembelajar. Dia ubah nilai-nilai dasar. Dari know it all ke learn it all. Dari kompetisi internal ke kolaborasi. Dari perfect image ke growth mindset. Hasilnya, Microsoft mulai open source. Beli GitHub, fokus ke Azure Cloud, dan kolaborasi dengan rival-rival yang dulu mereka anggap musuh. Impact-nya gila. Valuasi mereka naik 10 kali lipat. Dari 300 miliar jadi 3 triliun dolar. Microsoft jadi role model budaya kerja modern. Bukan karena ganti produk, tapi karena ganti pola pikir dan culture. Kadang-kadang satu-satunya yang lo butuh buat grow bukan teknologi baru, tapi cara tim lo saling memperlakukan satu sama lain. Tapi ingat, lo gak bisa bangun culture sendirian. Culture itu hidup kalau orang-orang di dalamnya selaras. Makanya bangun tim bukan soal cari yang paling jago, tapi cari yang paling nyambung. Lo butuh orang yang gak cuma bisa kerja, tapi bisa jalan bareng. Yang berani jaga nilai, bukan cuma ngejar target. Karena strategi bisa dijelasin, skill bisa diajarin, tapi karakter dan culture itu lo tanam. Jadi pilih tim lo kayak lo lagi nyusun fondasi rumah, bukan asal kuat tapi saling ngejaga. Dan dari situ pertumbuhan jadi lebih dari sekedar angka, tapi jadi warisan. Lo gak butuh 100 strategi, lo butuh satu budaya yang bikin tim lo kuat dan punya arah. Bangun culture yang bikin semua orang mau bertumbuh bareng-bareng. Tim yang hebat bukan cuma tim yang pintar, tapi yang percaya satu sama lain. Mereka bisa debat sehat, koreksi temen, dan tetap jalan bareng. Dan kalau lo punya itu, lo gak perlu micromanage. Tim akan bergerak karena mereka ngerti why-nya. Bikin tempat kerja yang orang-orang bangga jadi bagian. Dan lo bakal lihat omset, inovasi, pertumbuhan ngikut sendiri. Gue Valeska, gue percaya culture bukan dekorasi, tapi fondasi. Follow kalau lo mau belajar dari kisah nyata transformasi bisnis dari dalam.